Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sardu Travel Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara dengan popor naras kita satukan Indonesia. Oke, bagaimana kabar kalian sobat Builders, dimanapun kalian berada? Apakah kalian masih puasa? Ini ada ini yang sok-sokan sakit ya kan, terus capek, akhirnya dengan alasan membatalkan puasa. Ada juga yang pura-pura musafir ya kan, perjalanan jauh, udah cuma muter-muter desanya tok, dikira juga membatalkan puasa. Nah ini saya perlu ngecek satu persatu ini ya. Tapi alhamdulillah kita masih semangat, tim Sardu Travel masih antusias tinggi untuk membuat sebuah video yang kami persembahkan untuk kalian semuanya. Di tengah panasnya matahari di bulan Ramadan, kita tetap ingin berkarya untuk seluruh sobat builders dimanapun kalian berada. Oleh karena itu, kali ini kita akan mengulas, kita akan masuk ke segmen senapanologi, yaitu ilmu-ilmu yang pasti tentang senapan. Seperti biasa, senapanologi ini ada karena ada keresahan dari para sobat builders ya. Ini timbul karena promo kita Ramadan kemarin ya, kita punya dua promo, yaitu serba 3 juta dan satunya serba 1 juta. Itu yang membuat promo Ramadan Sardu Travel meledak ya kan. Alhamdulillah sekali ya, bagi kalian yang belum membeli dan ini masih available, masih ada, masih tersedia untuk promo 3 juta, yaitu senapan gejolak Black Panther, PCP Black Panther, lalu ada PCP Moser OD32 dan PCP Moser OD28 plus pompa lengkap semuanya. Dan satunya 1 jutaan ada uklik ya, dari River segala merek, ada River Naga, River Veloz, Gamo hitam dan lain sebagainya, kecuali River AK lipat dan AK hitam itu 1 jutaan. Terus kemarin Zakvan udah habis alhamdulillah, tapi untuk model popor dengan yang sama dengan Zakvan ada, itu River Veloz, itu sama-sama elegannya dan sama-sama kuatnya. Nah, dari sekian banyak orang yang membeli senapan di Sardu Travel Indonesia, banyak sekali juga yang ternyata dia sangat-sangat pemula sekali. Baru tahu senapan di Sardu Travel langsung beli, ya kan? Baru pertama buka YouTube terus lihat senapan angin, lihat Sardu Travel, akhirnya dia ingin beli, akhirnya beli, tapi tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Itu banyak banget ternyata ya. Kita sangat banyak mengalami kejadian lucu ketika setelah membeli senapan di Serdadu, lalu besoknya dia telepon, "Mas, ini gimana cara masangnya? Ini gimana cara mengoperasikannya?" Nah, oleh karena itu kami menghimbau pada para sobat builders yang baru bergabung di hobi senapan angin, sebelum membeli senapan, alangkah baiknya jika kalian mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara mengoperasikan senapan. Tapi kami Sardu Travel ini adalah channel yang sangat mengedukasi bagi kalian para pemula maupun yang profesional ya kan, di bidang senapan angin. Jadi jangan khawatir, saya harus beli buku di mana Kang, saya harus sekolah di mana tentang senapan angin. Gak usah sekolah kemana-mana, cukup ikut kuliah online dari senapanologi. Nanti kan lulus kita kasih ijazah seperti SMA yang lulusan corona seperti saat ini ya. Perpisahannya online, kasihan. Saya tuh lihat anak-anak SMA sekarang nggak bisa coret-coret ya kan, dia di rumah aja. Oleh karena itu kalian jangan khawatir, bisa kuliah di sekolah tinggi persenapan anginan namanya STPS. Nanti itu akan disponsori oleh Sardu Travel dengan Rektor Arif Rahman Hakim dan dekannya namanya Afif Yanuar ya kan, kepala timnya namanya Erlina gitu, kepala kebersihannya namanya Nadia ya, dengan mata kuliah senapanologi sebesar 16 SKS, jadi kalian jangan khawatir, insya Allah ada semua. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau keresahan para sobat builders, yaitu yang sangat banyak ditanyakan, apalagi kemarin promo 1 jutaan senapan uklik ternyata juga mengalami kendala. Banyak dari sobat builders yang tidak tahu cara mengoperasikannya. Yang pertama, yang saya ini juga hampir ketawa-ketawa ke TV ya kan, udah beli senapan tapi tidak tahu cara mengoperasikannya. Tidak masalah. Oke, paket lengkap 1 juta seperti yang saya di depan saya ini ada senapan, yaitu River Gamo. Ini River Gamo hitam yang mana popornya keren sekali ya. Nah,
ini jadi masalah kemarin. Kang, ini kok dipisah kan antara popor dan mesinnya ini. Ya emang dipisah ya, pakainya emang dipisah. Dari pabriknya seperti ini, tinggal kita masang saja. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang yang tidak tahu cara memasang popor dan juga mesin ini. Memang tidak ada manual booknya. Oleh karena itu kita akan buat edisi senapanologi. Alhamdulillah jadi konten ya kerjaan kalian. Terima kasih para pemula. Oke, ini kita lihat ada dua bagian, yang tuh bagian belakang. Bagian belakang ini adalah popornya, ya kan? Popor ini macam-macam bentuknya, ada yang namanya velos, ada gamu hitam, ada gamu hul, ada yang naga dan sebagainya. Kebetulan ini adalah gamu hitam, modelnya seperti ini. Kalau di sini adalah mesin, di sini ada chambernya, lalu ada laras, ada tabung dan juga ada pompanya seperti ini. Nah, cara memasangnya kita hanya menjodohkan saja antara popor dan juga nah ini ya, nggak perlu dibawa ke KUA ya kalau menjodohkan, cukup di rumah saja. Nah, ini tinggal masang saja. Sekarang kita akan praktekkan cara memasang popor kepada chamber di senapan uklik. Oke, itu judulnya video kami. Pertama-tama yang harus dikumpulkan, yang pertama-tama adalah niat dulu. Kalau nggak ada niat nggak bakal terjadi ya. Cuma ingin saja tapi nggak dikerjakan, sama aja. Yang kedua, siapkan obeng. Ini ada obeng plus atau obeng kembang kalau orang sini ngomongnya ya, boleh. Karena murnya di sini, ini mur bahasa Indonesianya apa? Hah? Bauti tutup gandengan mur. Nah, ini ya. Murnya karena plus, jadi kita harus menggunakan plus agar mudah dan juga tidak melese. Nah, melese ini bahasa Spanyol. Oke, pertama-tama niat sudah terkumpulkan, alat sudah ada. Yang ketiga adalah buka dulu kokangnya ini. Nah, biar ada apa? Biar di sini nanti kita ada space untuk menaruh, biar juga leluasa. Selanjutnya kita masukkan. Kalau masukkan ini pasti Pak Sunardi sudah tahu cara masukkan ya. Sudah ada dua lubang di sini ya kan. Ada lubang yang kecil dan lubang yang besar sesuai dengan apa yang ada di mesinnya nih. Jadi ada triggernya dan juga ada tempat untuk memasang mur seperti itu. Kita masukkan pelan-pelan karena masih pertama biasanya sakit. Nggak, kalau kecepet sakit ya. Ya Allah, puasa-puasa pikirannya itu loh. Oke, sudah kita masukkan seperti ini, kita taruh ya kan. Nah, setelah kita intip, kita inceng ya kan, di sana kita lihat dari lubang kecil. Kalau melihat itu lebar gini ya, maksudnya seperti ini. Tapi kalau lubang kecil kita namanya intip. Nah, itu perbedaan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masukkan murnya. Nah ya, lalu kita putar di sini. Nah, di sini akan terasa mur itu masuk atau tidak, itu terlihat dari berat atau tidaknya ketika kita memutar obeng tersebut. Jika kita rasa ini lumayan berat, nah ya, berarti ini sudah ada reaksi antara mur dan juga tempatnya mur. Nah, seperti ini. Kita putar-putar sampai Dajjal turun ke bumi. Nah ya. Oke, kita putar sampai kuat. Jangan kuat-kuat, nanti Iron Man kalah. Oke, sudah. Saya rasa sangat cukup sekali. Sekarang kita sudah bisa menggunakan senapan angin ini. Nah, seperti ini ya. Nah, akhirnya antara popor dan juga mesin terpasang. Sangat mudah sekali caranya ya. Tinggal yang kalian butuhkan adalah alatnya, yaitu obeng plus. Oke. Lalu Kang, bagaimana cara memasang peredam? Caranya yang pertama adalah ambil peredam terlebih dahulu. Kalau nggak diambil nggak bisa dipasang, ya kan? Lalu selanjutnya kita pasang di ujung sini. Nah, jadilah peredam sudah tertempel pada senapan river gamu hitam.
sangat elegan sekali senapannya ya, sangat garang sekali. Ini kalau seumpama mobil, ini mobil BMW ya kan, kita lihat. Nah, jika kalian ingin memasang teleskop di atas senapan ini, maka kalian harus menentukan dulu apakah senapan ini menggunakan peredam atau tidak. Jika menggunakan peredam, maka urutannya adalah peredam dulu, baru kita memasang teleskop, lalu kita zeroing ya, bukan kebalikannya. Kalau kebalikannya, nanti ketika kita menzeroing tanpa teleskop, yang terjadi adalah akan terjadi ngacak lagi. Oleh karena itu, caranya yang pertama adalah kita pasang dulu peredamnya, baru kita zeroing teleskopnya. Nah, ini kebanyakan orang tidak tahu masalah ini. Oleh karena itu, jika kalian memasang teleskop, urutannya peredam terlebih dahulu. Lalu jika misalnya ingin melepas teleskop ini, peredam, maka kan harus menzeroing lagi teleskopnya, dan seterusnya, mengganti juga seperti itu. Maka jika sudah nitik pada suatu titik tertentu pada teleskop, maka jangan pernah merubah yang namanya peredam, tetap biar di sini. Lalu kalau kita memompanya seperti biasa sampai bunyi ces ya, nah itu ada bunyinya, maka kita tutup. Kita coba dulu tanpa suara karena ada peredamnya. Nah, biasanya orang-orang nggak tahu cara sampai sini tak ya, ini nggak bakal terisi angin, tapi sampai suara, nah ada suara di situ, berarti angin sudah masuk ke dalam tabung penyimpanan anginnya, baru kita tutup. Nah, kita coba tembakkan. Nah, itu suaranya ya. Oke, ini adalah senapologi yang pertama, yaitu tentang bagaimana cara memasang popor ke mesin. Bagi kalian yang belum tahu dan sudah memiliki senapan uklik, kalian wajib menonton ini. Oke, sekarang kita akan menuju ke yang kedua, yaitu bagaimana cara menginstal pompa GX Lite, Barakuda, dan juga mengoperasikannya kepada senapan PCP atau gejluk. Oke, watch this video. Oke, untuk pompa kali ini kita menggunakan GX Lite. Bisa kita lihat seperti ini ya pompanya. Ini adalah high pressure pump, jadi menggunakan PSI yang tinggi. Ada beberapa model memang, ada yang GX Lite, dan satunya ada lagi Barakuda, dan ada GSR. Memang yang premium, paling premium yaitu kita menggunakan GX Lite. Kita buka dulu untuk tabungnya. Jadi sudah ada bubble wrapnya, jadi aman. Lumayan berat. Di sini sudah ada manual booknya. Jadi kalau pompa yang mahal memang ada ya. Ini bahasa Cina dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Sumatera nggak ada, apalagi bahasa Jawa. Oke, di sini udah ada kelengkapannya. Di sini ada yang namanya manometer, ya, sudah ada. Nanti tinggal pasang saja. Lalu di sini ada kelengkapannya yaitu selang dan juga ada stang. Ini bukan stang motor drag, tapi stangnya senapan pompa dari GX Lite. Oke, di sini ada mika yang mana sudah lengkap, ada seal penggantinya, lalu ada di sini ada kuplernya juga. Ya, ini lengkap. Jadi kalian nggak usah bingung kalau beli GX Lite. Memang kalau Barakuda harus kita ekstra. Ekstra apa? Kita ekstra untuk men-setting, mengakali bagaimana biar aman ketika memompa. Oke, sekarang kita ambil dulu ada baut yang paling panjang 2 ini untuk memasang stang motor drag ke pompa senapan angin. Oke, kita buka dulu untuk penahan kakinya biar bisa berdiri sendiri. Nah, seperti ini ya. Ini modelnya GX Lite, bisa kita lihat sangat elegan sekali. Kita pasang di sini, ada, bisa lihat ada lubang yang berbeda seperti ini dan juga seperti ini. Nah, yang ini di atas, berarti yang satunya di bawah. Kita tempelkan, plug, mudah saja. Lalu kita intip lagi lubangnya, apakah sudah pas? Ternyata sudah. Lalu kita masukkan bautnya ke dalam pompa ini. Satunya juga. Ini mana yang lubangnya? Kok sulit. Kita putar sedikit biar mudah ngaturnya. Kalau sudah, kita tinggal menggunakan kunci L yang sudah tersedia di paket pompa GX Lite Premium filter. Ya, seperti ini. Kita putar saja, mudah saja, tidak menggunakan tenaga.
Jangan buat alasan capek mumpah akhirnya membatalkan puasa. Oke, kita rapeti. Usahakan kalau memasang baut ini bersamaan ya, jangan satu-satu. Oke, ketika sudah rapat, sekarang kita memasang bagian bawahnya. Oke, di sini ada 3 lubang. Ada lubang atas untuk manometer, ini untuk lubang selang, dan yang belakang ini adalah untuk penutup aliran angin. Jadi ada 3 buah yang kita gunakan. Oke, untuk yang pertama yang kita pasang adalah selangnya terlebih dahulu. Ini ya, kita pasang, mudah sekali ini. Kita tinggal putar-putar saja. Oke, sudah terlihat rapat. Lalu kita kunci lebih rapat lagi agar angin tidak keluar. Sudah dilengkapi dengan kunci yang udah lengkap yang ada di pompa GX Slide-nya. Wah, mantap sekali ya. Kita pompa pelan-pelan. Oh, kebalik. Nah, ini mengarah ke sana untuk sudah terlihat rapat di sini. Sudah pol, kita pastikan biar angin tidak keluar. Lalu yang kedua kita pasang manometernya. Nah, ini masih plastikan ya, masih baru. Ini sampai 6000 PSI, dilihat. Nah, kalau kalian pesan GX Slide, ini meternya sampai 6000 PSI. Kita putar pelan-pelan. Oke, bisa kita lihat ini sudah di angka 0, benar ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu bagian belakang ini harus ditutup, ada tulisan open and close. Kita lihat gandengannya seperti ini, kita akan tutup dan di ujungnya ada plastiknya. Oke, di sini kita putar saja seperti biasanya ke arah kanan ya. Kalau nutup, ke arah kiri untuk membuka, maka kita ke arahkan yang menutup ke bagian kanan. Oke, sampai rapat, nggak usah diobeng. Dan sekarang pompa siap untuk digunakan. Mantap. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian senapan angin. Tadi kita sudah pompanya sudah ya. Sekarang kita ke senapan angin, yaitu cara memasangkan kupler kepada senapan angin gejluk Black Panther. Jadi kemarin yang kalian beli senapan serba 3 juta kan mendapatkan kupler juga ya. Nah, kupler itu sangat penting sekali peranannya. Jadi kalau ini karena sistemnya masih menggunakan drag, ini nggak bisa pakai pompa GX maupun Barakuda. Akhirnya menggunakan apa yang namanya kupler. Namanya kupler. Nah, ini ada rambutnya. Ya. Lalu kita pasangkan, ini namanya kupler jantan karena menonjol. Yang satunya lubang kupler betina. Nah, kita pasang seperti ini. Seperti biasa, ini drag seperti biasa. Tidak susah sama sekali, tapi harus pas. Nah, oke, setelah kita pasang tadi, ini belum rapat ya, jadi harus kita menggunakan obeng 14. Ini juga obeng namanya, engkol, namanya engkol kak di saya, yang 13 ukurannya ini. Lalu kita engkol bareng-bareng, bisa saya saja sampai rapat, sampai susah untuk di engkol lagi. Karena apa? Takutnya angin masih bisa masuk di celah-celah kupler ini, maka harus kita engkol. Bang, apakah kalau gejlok harus menggunakan pompa eksternal? Enggak ya, ini juga bisa menggunakan pompa bawaan, tapi resikonya adalah berat sekali dan banyak kali. Nggak bisa hanya 50-70 pompa. Kalau gejlok ini minimal 300 kali gejlok. Waduh, 300 ya, lapar lagi ya habis buka. Nah, sampai rapet ya, ini udah rapat banget. Nah, udah cukup ya, udah cukup. Sekarang kita mulai memompa, yaitu memasukkan kupler betina ke kupler jantan milik senapan gejlok ini. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita sekarang sudah di pompanya lagi, dan perlu diketahui adalah filter ya. Jadi mencegah air atau hidrogen masuk ke dalam tabung, karena tabung kalau memasukkan air bisa terjadi karatan atau korosi. Nah, di sini sudah ada
tutupnya ini harus kita lepas dulu. Ini bawaan dari pompanya, agar tidak kemasukan barang-barang atau yang lain sebagainya. Ini tinggal pliwek saja ya, namanya adalah kupler pliwek. Nah seperti ini adalah kopler betina dan kita masukkan kopler jantan. Pelan-pelan saja karena masih pertama sakit rasanya. Jadi ini kita masukkan. Nah nanti akan kurang rapat gini ya, kita tarik sedikit. Nah ini sudah rapat. Nah sampai kita tarik nggak bisa ya, nggak bisa keluar, saya lepas, maka ini sudah rapat. Sekarang kita akan pompa. Tahu caranya pompa ya? Tinggal angkat saja pompanya, kita tekan yang bawah ini. Oke, sebelum memompa kita cek dulu bagian sini apakah sudah rapat belum. Kalau tidak rapat maka nanti akan terjadi ngobos. Maka kita rapatkan, serapat-rapatnya rapat. Sudah selesai baru kita siap untuk memompa. Sudah? Oke, sekarang kita akan memompa senapan gejluk Black Panther. Sekarang kita akan memompa gejluk Black Panther ini ya. Mudah sekali caranya. Kalau memompa diangkat saja ini ya. Lalu kita masukkan. Pertama kita ngecek dulu ngobos atau tidak. Dan ternyata tidak ada masalah sama sekali. Sekarang kita proses memompa. Pastikan tidak ada suara yang masuk. Dan sekarang angin sudah naik di manometer, bisa dilihat Mas, didekatkan kameranya. Nah disitu juga naik manometer sini juga Mas, pompa. Yes. Gini lagi. Nah bisa kita lihat ya, di sana sudah naik 1700 menjadi 1800. Ini lumayan berat karena anginnya sudah sampai 2000. Nah jika sudah beberapa kali pompa, kita pegang tabungnya. Nah kita pegang ya. Kalau udah panas seperti ini, maka kita harus istirahatkan terlebih dahulu. Santai saja ngompanya. Oke, begitulah caranya untuk memompa senapan gejluk maupun PCP. For your info saja ya, FYI saja, kita lihat ini kenapa kok kita luruskan seperti ini, biar anginnya lancar mulai dari pompa menuju ke senapan. Jadi jangan ngerol-ngerol, buat seperti ini agar anginnya lancar bisa masuk ke dalam tabung senapan. Nah itu ini juga faktor penting juga yang kalian harus perhatikan. Seperti itu, sobat builders. Oke, setelah kita memasang atau memompa, lalu sekarang kita akan cara melepasnya. Sekarang cara untuk melepas pompanya. Nah, jangan langsung ke kuplernya dulu, tapi yang ini terlebih dahulu kita harus lepas. Karena angin biar keluar dulu, biar tidak jebles istilahnya. Dan kita buka pelan-pelan saja. Nah, kan keluar suara angin. Jadi anginnya masih tersimpan dalam tabung ini. Jika sudah ini lodo atau tidak rapat lagi, sekarang kita lepas bagian kuplernya seperti ini. Mudah saja, kuplernya dipliek saja. Nah, lalu ditarik. Sudah selesai. Maka angin sudah masuk dalam pompa dan senapan siap digunakan untuk berburu binatang. Oke, terima kasih. Kita akan kembali ke video utama bersama Survival Indonesia. Oke, itulah tadi senapanologi dasar yang untuk para sobat pemula ataupun sobat builders yang baru bergabung dengan persenapan anginan. Dan saya yakin juga meskipun orang-orang lama, tapi kalau belum pernah menggunakan pompa PCP atau pompa gejluk, mungkin juga akan kebingungan bagaimana cara men-setting kupler dan juga pompanya. Oleh karena itu kami persembahkan video ini untuk kalian semuanya saja yang membutuhkan loh ya. Kalau tidak membutuhkan lo nggak perlu lihat kan seperti itu. Tapi kalian perlu men-like dan men-subscribe ya. Jangan sampai itu ketinggalan. Bantu kami pada tahun 2020 ini kita mendapatkan 100.000 subscriber. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan juga kita kemarin sudah sampai 44.900-an. Mungkin hari ini kita sudah mencapai 45.000, kurang sekitar
berapa 55.000 lagi ya untuk mencapai 100.000. Bantu kami, bantu Shadow Travel ini agar kita lebih semangat lagi untuk membuat sebuah video. Oke, lalu ada selanjutnya sedikit informasi saja bahwasanya kemarin banyak yang request, Kang tolong berikan sebuah video tentang klarifikasi nomor rekening dari Shadow Travel Indonesia. Oke, kita akan beri klarifikasi. Untuk Shadow Travel Indonesia, kami masih pengajuan ke notaris untuk CV kami, ya kan? Oleh karena itu mohon ditunggu. Tapi untuk transaksi selama ini yang terpercaya, teramanah dan terlengkap di Indonesia, kita menggunakan rekening saya pribadi, yaitu nomornya untuk BRI atas nama Arif Rahman Hakim, Arifnya tanpa E, dengan nomor 6263 0100 4688 537. Oke, itu adalah nomor rekening BRI saya. Lalu untuk BCA, kita khusus untuk BCA ada lagi, yaitu Arif Rahman Hakim, Arifnya pakai E, jadi Arif Rahman Hakim, dengan nomor 1400 768 036. Itu adalah nomor saya. Satunya Arif Rahman Hakim BRI dan satunya lagi BCA Arif Rahman Hakim menggunakan E. Untuk nomor rekeningnya kita akan tulis di sekitar video ini. Jadi kalau ada yang transfer selain nomor ini, berarti kalian mungkin tidak beli di Shadow Travel seperti itu. Silahkan nanti dicek ulang kemanakah nomor transfernya. Oke, seperti itu dulu. Terima kasih dari saya, Kang Arif. Semoga puasa kita penuh berkah dan penuh hidayah, dan insya Allah kita mendapatkan amalan-amalan atau amalan sunnah yang terkait dengan puasa kita pada Ramadan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Shadow Travel makes impossibility possible.